Puji Tuhan. Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya Yuri Abbas untuk renungan hari ini. Nah, spesial renungan kita hari ini masih melanjutkan pada topik besar kita sepanjang minggu ini, yaitu sebagai orang percaya, berita apa yang kita bawa kepada dunia ini. Apakah kita adalah agen dari berita kabar baik, atau kita justru adalah agen dari pembawa berita kabar buruk. Nah, belajar dari firman Tuhan, suatu kali di padang Efrata, malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk datang kepada para gembala. Kita tahu bahwa malaikat Tuhan datang ke bumi tidak datang dengan kehendak sendiri. Dia pasti datang karena perintah dari Bapa, perintah dari Tuhan Elohim kita. Nah, ketika dia datang ke bumi, dia membawa berita, dan kali ini yang dia datangi adalah para gembala. Kepada gembala-gembala yang ketakutan melihat penampakan malaikat yang sungguh luar biasa itu, berita yang dibawa adalah begini. Lukas pasal yang kedua ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia," atau semua yang ada di bumi. Nah, saudara, garis bawahi kata kesukaan besar. Saya mencermati bahwa begini, ada 3 alasan minimal yang saya temukan. Saudara boleh menemukan lebih banyak, tetapi bagi saya minimal ada 3 alasan penting kenapa suatu berita dikategorikan berita yang membawa kesukaan besar, ya kan? The great joy, ya kan? Bukan sekedar joy, tetapi great joy. Wah, luar biasa. Nah, kategori yang pertama, berita yang disebut kesukaan besar adalah ketika orang menganggap setelah mendengar berita itu, atau setelah saya mendapatkan berita itu, jiwa saya disenangkan, atau sebuah berita itu menyukakan bagi jiwa saya. Sebuah berita yang memberikan kepada saya sebuah kejutan, sebuah berita yang berisi tentang bagaimana hidup saya diangkat Tuhan, bagaimana berkat Tuhan tercurah melimpah buat saya. Pokoknya apapun yang menyenangkan bagi jiwa. Nah, kemudian kategori yang kedua, berita apa yang disebut berita yang kesukaan besar? Kalau begini, berita itu berisi tentang janji perubahan yang lebih baik. Kalau sebuah berita datang dan memberitahu bahwa ada sebuah kondisi yang akan berubah, keadaan yang akan dipulihkan, keadaan yang akan semakin baik, ya. Contoh, kita sekarang bersuka cita karena vaksin COVID sudah datang, ya kan? Kenapa kita bersuka cita? Kenapa itu jadi sebuah berita kesukaan besar bagi Indonesia? Karena kita tahu bahwa dengan hadirnya vaksin untuk COVID, maka akan ada perbaikan atau akan ada perubahan situasi di bangsa kita, khususnya dalam situasi pandemi ini. Tapi kalau berita itu tidak menjanjikan perubahan yang lebih baik, waduh, bahkan saudara, ada banyak berita yang sebenarnya di belakangnya bersembunyi kebaikan, tetapi waktu dia datang di suasana yang tidak baik, orang juga bahkan tidak akan anggap itu sebuah berita kesukaan besar. Nah, persoalannya adalah begini, itu semua adalah kategori ukuran manusia. Nah, yang ketiga, izinkan saya menambahkan ini, bahwa sebuah berita kenapa dikatakan kesukaan besar? Karena begini, di dalamnya ada keselamatan. Di dalamnya ada janji keselamatan. Firman Tuhan berkata kepada kita lebih jauh, ayat yang ke-11. Isi berita kesukaan itu adalah begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus dalam bahasa Yunani, Mesias, ya kan, dalam bahasa Ibrania, Tuhan di kota Daud. Juru selamat sudah lahir, Tuhan sudah lahir, Mesias yang dijanjikan mulai dari zaman Musa, bahkan sebelum Musa ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, telah dijanjikan bahwa akan lahir seorang keturunan dari Adam yang akan mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menjatuhkan manusia dalam dosa. Nah, doa saya bagi saudara adalah begini, carilah atau burulah dan bagilah
berita-berita yang mendatangkan keselamatan seperti ini. Bukan hanya yang menyenangkan bagi jiwa. Kita tahu semua hal yang menyenangkan bagi jiwa dicari oleh semua bangsa. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus punya kategori yang berbeda. Kita bukan saja mencari dan membagikan berita yang menjanjikan perubahan. Beberapa di antara Anda begitu giat untuk forward message, forward WA, apapun yang berisi berita tentang kesehatan, berita tentang harga barang yang turun karena kita anggap itu berita yang menyenangkan. Tetapi bahwa begini, mari mulai sekarang kita tambahkan nilai atau kategori yang ketiga ini. Berita kesukaan besar yang kita bagi adalah berita yang telah lebih dahulu kita terima dari Tuhan, bahwa kita punya juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, juru selamat yang menebus dosa kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Berita ini harus sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya ketika saudara setelah menerima berita ini yang sekarang, tentu saja dengan menontonnya saudara video ini, berarti saudara telah menerima berita keselamatan itu, bukan? Amin. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi pembawa berita ini kepada dunia di sekitar kita? Dunia yang ada di sekitar kita perlu mendengarkan berita ini, karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena setiap orang hanya bisa masuk surga, datang kepada Bapa, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara dan saya, kita adalah agen pembawa berita yang mengandung keselamatan ini. Ini doa saya bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani akhir pekan ini. Pasti saudara akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.